Setan itu pengennya apa yang kita lakukan itu batal, nggak ada pahalanya karena ria. Jadi saya mau ngasih duit nih, saya mau ngasih duit atau jangan kasih duit, misalnya umroh. Nah, umroh nih, umroh itu pahalanya gede banget. Orang kalau umroh dosanya Allah ampunin. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dosanya Allah ampunin. Nah, karena itu setan tuh main banget, berperan banget supaya kita itu ria dalam ibadah umroh. Supaya umroh kita batal, nggak ada pahalanya. Dosa kita nggak diampunin. Apalagi haji yang balasannya langsung adalah surganya Allah. Nah, kadang-kadang seseorang itu kalau udah sampai sono, kebetulan saya ini kan Allah kasih ya belasan kali bimbing ibadah haji ataupun umrah. Nanti di sono ada main banyak-banyakan cium hajar aswad misalnya begitu, atau banyak-banyakan tawaf sunnah. Udah tawaf sunnah belum? Tadi udah begini. Atau kadang-kadang mungkin orang tulus ikhlas, pagi-pagi sarapan di hotel, temannya tanya, dari mana kok baru sarapan nih jam segini? Oh, saya habis tawaf sunnah misalnya. Dia ikhlas. Begitu temannya jawab, oh masya Allah, rajin banget, hebat banget, semangat ibadahnya. Di situ setan bermain tuh. Emang kamu dah yang paling hebat ibadahnya di antara yang lain. Emang kamu doang yang paling semangat di grup ini, cuman kamu dah. Tuh setan main tuh supaya amal ibadah umroh kita nggak ada pahalanya. Habib Abdul Haddad menjelaskan kalamnya Fudail, setan itu maunya begitu. Tapi yang setan lebih pengen lagi adalah kamu sampai meninggalkan satu amal ibadah karena takut ria. Udah setan nggak perlu kerja lagi udah. Wah, dia umroh, ayo kerja yuk, ayo kita bikin dia ria, bikin dia ujub. Itu kan perlu kerja. Kalau bahasa anak sekarang perlu effort. Tapi begitu manusia ini bilang, saya nggak mau umroh dah, takut ria. Kata setan, ya bagus dah kalau begitu. Gua nggak perlu capek-capek. Lu kagak dapat pahala apa-apaan, dan gua nggak perlu capek-capek. Jadi jangan pernah meninggalkan satu amal ibadah karena takut ria, jangan. Karena pada akhirnya hati manusia nggak ada yang sempurna. Kerjain dan latih hati kita supaya ikhlas. Kerjakan setiap apa yang bisa kita kerjakan, kerjain aja. Nanti kualitas keikhlasannya bakal sedikit demi sedikit naik. Jangan sampai kita malah meninggalkan setiap kebaikan karena takut ria. Kerjain, nanti latih diri kita untuk supaya sedikit demi sedikit, misalnya kita bilang sama Allah, ya Allah, ngapa sih ini hati saya begini banget ya? Kalau berbuat baik pengennya dipuji sama orang mulu. Ini kan jadi batalin amalan saya. Kan pahala saya jadi hilang. Ilangin dong, ilangin nih sifat. Minta sama Allah. Kita minta supaya dihilangkan sifat buruk tersebut.